Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke contoh soal, yaitu sebanyak 25 orang diberi jenis 5 tablet sakit kepala untuk mengurangi rasa sakit. Ke-25 orang tersebut dibagi dalam 5 kelompok secara random dan masing-masing kelompok diberi satu jenis tablet. Penelitian dilakukan untuk melihat rata-rata lama setiap tablet dapat mengurangi rasa sakit. Datanya ini ya, jadi pengaruh jenis tablet terhadap lama pengurangan rasa sakit. Ini tablet A, tablet B, tablet C, tablet D, dan tablet E. Nah, di sini untuk ini menyatakan lamanya mengurangi rasa sakit. Tablet A pada sampel pertama dia dapat mengurangi rasa sakit dalam waktu 5 menit misalnya. Kemudian untuk yang kedua, pasien kedua yaitu menggunakan tablet A juga dapat mengurangi rasa sakitnya selama 4 menit. Tablet B juga seperti itu dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau menguji, ujilah menggunakan taraf nyata yaitu 5%, bahwa rata-rata lama tablet tersebut mengurangi rasa sakit adalah sama. Jadi kita mau menguji apakah benar bahwa tablet-tablet itu semuanya, tablet A, B, C, D, E, kemudian memiliki kemampuan yang sama untuk mengurangi rasa sakit. Nah, sekarang kita masuk penyelesaiannya. Yang pertama langkah kita dalam menguji yaitu yang pertama apa? Yaitu menentukan hipotesis. Jadi hipotesisnya yang harus kita tentukan yang pertama. Nah, untuk hipotesis yaitu H0-nya artinya sama dengan H0-nya yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 sama dengan mu5. Jadi rata-rata lama tablet mengurangi rasa sakit adalah sama. Ini dia H0-nya. Untuk H1 berarti sekurang-kurangnya 2 rata-rata tidak sama. Berarti ada sekurang-kurangnya ada 2 rata-rata tidak sama, atau ada boleh salah satu di antara ini ada ketidaksamaannya. Nah, selanjutnya yang kedua langkah kita yaitu menentukan taraf nyatanya. Taraf nyatanya berapa tadi? Yaitu di dalam soalnya bahwa alfanya 5%. Nah, kita lihat di sini berarti kita cari dulu derajat pembilang kita yaitu V1 K dikurang 1, banyak populasi dikurang 1 yaitu adalah 4. Ya, yaitu 5 dikurang 1 dapatnya 4. V2 yaitu derajat penyebutnya adalah N dikali K dikali N dikurang 1. Nah, sama dengan K banyak populasinya 5 ya. Kemudian N-nya itu banyak sampel, masing-masing populasi adalah 5 sama 5 kurang 1 sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20. Berarti kita lihat di F tabelnya nanti adalah F 0,05 ya, taraf nyatanya alfa yaitu di derajat pembilangnya 4 dan derajat penyebutnya adalah 20. Nah, kita lihat ya berapa nilainya. Kita lihat di sini yaitu di alfanya ya, kita lihat ya di untuk alfanya 5%. V1 kita tadi berapa di sana? V1 kita 4. Kemudian V2 kita adalah 20. Berarti 4 kemudian di sininya 20. Ya, ini kita lihat. Ini dapatnya adalah 2,87. 4 V1-nya 20 di V2. Berarti 2,87. Berarti dapatnya adalah 2,87 untuk F-nya. Nah, sekarang untuk kriteria pengujiannya yaitu H0 diterima dengan syaratnya apa tadi? Yaitu F hitung kurang sama dari F tabel. F tabel kita berapa? Yaitu 2,87 ya. Nah, kita masuk analisis variannya yaitu N-nya.
N-nya sama dengan, kita tentukan N sama dengan 5, berarti N-nya banyak sampel masing-masing populasi itu adalah 5. Kemudian populasi kita adalah 5 juga. Kemudian lagi total semuanya, N besarnya, total semua populasi kita adalah 25. Nah, untuk T1, ini T1 kita itu sama dengan 26 ya. T2 kita adalah 39. Kemudian T3 kita adalah 20, T4 itu adalah 14, kemudian T5 sama dengan 33 ya. Ini bisa ditulis di sini. Ini T1, T1 26, T2 39, T3 20 ya. T4 sama dengan 14, T5-nya sama dengan 33. Itu dia. Nah, selanjutnya ya, kita cari jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total tadi rumusnya apa? Yaitu sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan K, yaitu sigma J sama dengan 1 sampai N ya. XIJ kuadrat ya dikurang dengan T kuadrat per N ya, N kali K ya. Nah, di sini berarti berapa ini? Itu XIJ kuadrat. 5 kuadrat berarti masing-masingnya kita kuadratkan ya. Berarti 5 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat, 5 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 8 kuadrat dan seterusnya, kemudian ditambahkan semuanya sampai dengan 7 kuadrat di sini, sampai dengan 7 kuadrat, 4 kuadrat, 7 kuadrat di sini semuanya dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dikurang dengan total semuanya. Totalnya semua total dari T1, T2, T3 sampai T5 dijumlahkan adalah 132. Berarti ini total kuadrat, berarti 132 kuadrat dibagi dengan N kali K, yaitu total semuanya adalah 25 ya. Jadi nilai JKT-nya adalah 137,04. Nah, selanjutnya kita cari lagi jumlah kuadrat errornya ya. Jumlah kuadrat perlakuan ya, jumlah kuadrat perlakuannya. Nah, di sini jumlah kuadrat perlakuan itu rumusnya adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai K dari TI kuadrat dibagi dengan NI dikurang dengan T kuadrat per N ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara mengolahnya, yaitu kita jumlahkan semuanya, yaitu T1 kuadrat 26 kuadrat, kemudian 39 kuadrat ditambah dengan berapa semuanya tadi, ini dikuadratkan, T26 20 dikuadratkan dan semuanya dikuadratkan ya, tambah sampai dengan 33 dikuadratkan dibagi dengan N-nya itu adalah 5 dikurang dengan total kuadrat semua 132 dikuadratkan dibagi N totalnya adalah 25. Nah, ini kita dapatkan adalah 79,44. Nah, untuk jumlah kuadrat error lagi, jumlah kuadrat galat atau jumlah kuadrat errornya adalah JKT dikurang dengan jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat perlakuan ya, itu akan sama dengan ya 137,04 dikurang 79,44. Dapatnya di sini 57,6. Nah, selanjutnya untuk tabel ANAFA kita ya, yaitu bisa kita bentuk ya. Jadi rata-rata kolomnya di sini, jumlah kuadrat di sini, jumlah kuadrat, kemudian derajat kebebasan, kemudian di sini adalah ya rata-rata kuadrat ya, rata-rata kuadrat, kemudian F0-nya di sini ya. Nah, jumlah kuadratnya di sini untuk rata-rata kolom ya, rata-rata kolomnya ya sama dengan 79,44. Kita isikan aja, derajat kebebasannya itu adalah 4. Ini adalah jumlah kuadrat, jadi S1 kuadrat adalah jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan K kurang 1. Nah, nilainya adalah 79,44 dibagi dengan K kurang 1-nya adalah 4. Nilai S1 kuadrat kita adalah 19,86.
Kemudian ini dia untuk errornya, galatnya atau error yaitu 57,6. Ini dia kita dapatkan tadi ya. Nah, kemudian derajat kebebasan kita adalah 20 ya. Untuk S2 kuadrat itu adalah jumlah kuadrat galat ya dibagi dengan K kali N kurang 1. Sama dengan jumlah kuadrat galat tadi itu adalah 57,6 dibagi dengan K-nya 5 kali 5 kurang 1. Berarti dibagi dengan 20. Dapatnya di sini adalah 2,88. Nah, kita dapatkan F hitung atau F0 kita adalah S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. Nilainya adalah 6,90. Nah, kita dapatkan jadi kesimpulannya, berarti kita dapat kesimpulan kita apa? Yang kelima kesimpulan. Untuk kesimpulan berarti kita bandingkan F hitung dengan F tabel ya. F hitung kita berapa? 6,90. Kemudian F tabel kita adalah 2,87. Lebih besar atau lebih kecil? Yaitu lebih besar ya. Artinya H0 ditolak. H0 ditolak. Jika H0 ditolak berarti apa kesimpulan kita? Bahwa rata-rata lamanya obat tersebut mengurangi rasa sakit tidak sama untuk kelima jenis tablet kepala tersebut. Tablet sakit kepala tersebut. Oke, sekian untuk contoh pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.